Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esgal Gustiano PK dari kelas 03 pagi. Tujuan pembuatan video ini guna menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Dr. Randa Haji Siti Aisyah SH MMMH selaku dosen dari mata kuliah Perniagaan Internasional. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perniagaan internasional atau perdagangan internasional. Secara mendasar, hukum perdagangan internasional lahir dari praktek para pedagang. Hukum yang diciptakan oleh para pedagang ini lazim disebut sebagai Lex Mercatoria atau Law of Mercant. Lex Mercatoria tumbuh dari adanya 4 faktor. Yang pertama, lahirnya aturan-aturan yang timbul dari kebiasaan dalam berbagai pekan raya. Yang kedua, lahirnya kebiasaan-kebiasaan dalam hukum laut. Yang ketiga, lahirnya kebiasaan-kebiasaan yang timbul dari praktek penyelesaian sengketa-sengketa di bidang perdagangan. Yang keempat, berperannya notaris dalam memberi pelayanan jasa-jasa hukum dagang. Pada tahap perkembangan ini, negara-negara mulai sadar perlunya pengaturan hukum perdagangan internasional. Lantas, mereka mencantumkan aturan-aturan perdagangan internasional dalam kitab undang-undang hukum. Adapun contohnya, Prancis yang membuat kitab undang-undang hukum dagang pada tahun 1807. Dan kemudian diikuti perkembangan selanjutnya adalah munculnya organisasi-organisasi internasional yang mengurusi perdagangan internasional. Ruang lingkup hukum perdagangan internasional cukup luas, dikarenakan sifatnya lintas batas. Pada awalnya, hubungan perdagangan hanya terbatas pada satu wilayah negara tertentu. Tetapi, dengan semakin berkembangnya arus perdagangan dari negara lain, maka hubungan dagang tersebut turut melibatkan para pedagang dari negara lain. Adapun kegiatan ekspor impor didasari oleh kondisi bahwa tidak ada satu pun negara yang benar-benar mandiri, karena satu sama lain saling membutuhkan dan saling mengisi. Setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda, baik sumber daya alam, iklim, geografis, demografi, struktur ekonomi, dan struktur sosial. Sehingga dengan perbedaan-perbedaan tersebut menyebabkan variasi komoditas yang dihasilkan. Maka dari itu, negara-negara perlu menjamin sesuatu hubungan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan tiap-tiap negara. Menurut Smithoff, hukum perniagaan internasional ialah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya hukum perdata, di mana hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda antar negara. Jika dilihat atau kita lihat perkembangan dari hukum perniagaan internasional, maka akan terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah masa awal di mana bidang ini lahir dari praktek-praktek perdagangan. Juga hukum ini diciptakan oleh para pedagang dan dikenal dengan istilah Lex Mercatoria atau Law of Mercant. Yang kedua, masa di mana dicantumkannya dalam hukum nasional. Dan yang ketiga, di mana lahirnya hukum perniagaan internasional dan lahirnya organisasi internasional yang membidangi perniagaan internasional. Dalam hukum ini juga terdapat prinsip-prinsip dasar yang mengatur jalannya perniagaan internasional, yaitu kebebasan berkontrak, Pacta sunt servanda atau janji yang harus ditepati. Yang ketiga adalah penyelesaian konflik melalui arbitrase. Dan yang keempat ada kebebasan komunikasi. Definisi klasik hukum internasional dapat ditemukan dalam pasal 38 Statuta de International atau Court of Justice, yang memberikan 4 buah sumber hukum internasional yang diakui oleh ICJ. Keempat sumber itu antara lain, yang pertama adalah perjanjian internasional, yang kedua kebiasaan internasional, yang ketiga adalah prinsip-prinsip hukum umum, yang keempat adalah putusan-putusan hakim dan pendapat sarjana. Pada perkembangan kemudian, produk-produk hukum internasional banyak dibentuk oleh badan-badan atau organ-organ internasional selain dari sumber yang terdapat dalam statuta ICJ. Namun pada umumnya, para teoritis berpendapat bahwa produk-produk hukum tersebut
merupakan bagian dari perjanjian internasional dengan melihat keabsahan dan kewenangan yang dimiliki oleh organ-organ dan badan-badan organisasi internasional tersebut. Termasuk juga dalam hal ini ada resolusi-resolusi yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, pesan saya untuk teman-teman yang ingin melanjutkan studi ke jenjang perkuliahan akan tetapi bingung untuk memilih universitas, maka saya sangat menyarankan untuk masuk dan bergabunglah bersama kami di Universitas 17 Agustus Samarinda. Sekian dan terima kasih.